Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rifka, NIM 183101141 dari kelas akuntansi reguler pagi kelompok 1. Di pembahasan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Dan ini adalah poin-poin yang akan saya bahas setelah ini. Pengertian kewajiban jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Sifat pemeriksaan kewajiban jangka pendek menurut SAK Etap IAI 2009 ayat 172. Liabilitas kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu, jika menurut PSAK IAI 2009 ayat 1 dan 8, suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan dan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Contoh liabilitas atau kewajiban jangka pendek adalah 1. Utang usaha, 2. Pinjaman dari bank, 3. Current portion of long-term loan, 4. Utang pajak, 5. Biaya yang masih harus dibayar, 6. Voucher payable, 7. Hutang dividen, 8. Pendapatan yang diterima di muka, 9. Uang muka penjualan, 10. Utang pemegang saham, 11. Utang leasing, 12. Utang bunga. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka pendek antara lain 1. Memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Maksudnya, jika internal kontrol atas liabilitas jangka pendek disimpulkan oleh auditor cukup baik, maka ruang lingkup pemeriksaan atas liabilitas jangka pendek dapat dipersempit. Tapi sebaliknya, jika disimpulkan lemah, ruang lingkup pemeriksaan harus diperluas. Kedua, memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Maksudnya, jika liabilitas jangka pendek merupakan utang usaha yang berasal dari pembelian secara kredit, maka utang tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Ketiga, memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan. Dalam hal ini, auditor harus yakin bahwa tidak ada unrecovered liabilities. Keempat, memeriksa apakah accrued expense jumlahnya reasonable, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk itu, auditor harus memeriksa dasar perhitungan accrued expense yang dibuat perusahaan, apakah masuk akal dan konsisten dengan tahun sebelumnya. Kelima, memeriksa apakah kewajiban leasing jika ada sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa. Misalnya, jika ada utang leasing untuk pembelian mesin pabrik, maka harga perolehan mesin dan utang leasing harus dicatat sebesar nilai tunainya. Yang keenam, memeriksa apakah seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Misalkan, pada tanggal 31 Oktober 2015, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari luar negeri sebesar 100.000 US dollar. Kurs saat itu adalah Rp13.000 per 1 US dollar, sehingga utang usaha dicatat sebesar Rp1.320.000.000. Per tanggal 31 Desember 2015, utang tersebut masih belum dilunasi dan kurs Bank Indonesia saat itu per 1 US dollar belinya Rp13.400 dan dijual Rp13.200. Berarti kurs tengah adalah Rp13.300 per 1 US dollar. Dan jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah laba rugi selisih kurs pada kolom debit sebesar 30 juta dan pada kolom kredit ada utang usaha sebesar 30 juta.
Ketujuh, memeriksa apakah biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Dalam hal ini, auditor harus yakin bahwa semua bunga liabilitas jangka pendek baik dari utang bank, utang pemegang saham, dan lain-lain sudah dicatat sebagai beban perusahaan. Kedelapan, memeriksa apakah biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Kesembilan, memeriksa apakah semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Biasanya dalam perjanjian kredit bank mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi nasabahnya. Contohnya, perusahaan tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank, current ratio harus dijaga pada tingkat tertentu, dan tidak boleh terlambat dalam membayar bunga. Dan yang ke-10, memeriksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek antara lain: pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan internal control kuesioner, flowchart, atau penjelasan naratif. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, hutang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian, periksa footing dan cocokkan saldonya dengan yang ada di buku besar. Harus diingat bahwa rincian tersebut harus disiapkan oleh klien. Jika rincian yang diberikan klien tidak cocok dengan saldo buku besar, maka auditor harus mengembalikan rincian tersebut kepada klien untuk diperbaiki. Kemudian, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha. Kemudian yang keempat, secara tes basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Dan seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger hutang. Yang keenam, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang saldonya besar ataupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Dan periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah ada liabilitas yang belum dicatat. Caranya adalah dengan mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Kemudian yang kedelapan, seandainya ada hutang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan escape dari perjanjian kredit tersebut dan periksa orientasi. Kemudian seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi dan periksa perjanjian kreditnya. Kemudian jika ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa atau belum. Kemudian periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat atau belum. Dan seandainya ada saldo debit dari hutang usaha, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Dan seandainya ada uang muka penjualan per tanggal laporan posisi keuangan, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Kemudian seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek atau belum. Yang ke-15, seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut per tanggal laporan posisi keuangan telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI per tanggal laporan posisi keuangan, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Kemudian untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya.
Kemudian, periksa dasar perhitungan accrued expense yang dibuat oleh perusahaan, apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Maksudnya, perlu diketahui bahwa untuk memperkecil laba, bisa saja perusahaan memperbesar jumlah accrued expense-nya. Dengan memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan, auditor bisa mengetahui apakah jumlah yang di-accrued betul-betul dibayar di tahun berikutnya dalam jumlah yang kurang lebih sama. Dan periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan dan periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK. Demikian penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.